bukti ijazah yang ditampilkan dan lain sebagainya. Saya kira kalau kita lihat dari awal ya, bahwasanya Presiden kan sudah menyerahkan juga pertamanya ya ijazah asli dan kemudian mungkin dibawa. Tetapi kan memang yang menjadi barang bukti di sana kan memang pasti fotokopi ya. Ya. Terus yang kedua, saya tadinya berharap setelah misalnya dilakukan penghentian penyelidikan, ini kasus sudah selesai. Saya berpikir demikian. Yang di Bareskrim nih ya? Bareskrim ya. Okay. Kemudian, tapi ternyata masih rame. Bang Suryo masih ngoceh di mana-mana. Kemudian ini masih rame terus. Sebentar, kelihatan. Saya nggak ngoceh loh. Ini ilmiah. Iya. Cabut dulu kata ngocehnya. Saya lihat. Cabut dulu kata ngocehnya. Saya nggak ngoceh, Pak. Iya. Kan itu kalau misalnya Mas Suryo bilang kan. Sebentar. Ilmiah. Ilmiah, bukan ngoceh. Lain dong. Ini hasil riset atau bagaimana? Hasil riset. Nah, saya kira bukan demikian cara SOP di dalam menyampaikan hasil riset. Ada dasar-dasarnya, ada standar yang dilakukan. Ada. Termasuk akademisi. Ada standarnya. Ya, jadi tapi bukan ngoceh. Kalau ngoceh itu burung, Mas. Ya. Ya kan? Kalau ngoceh itu burung, jadi bukan ngoceh ya. Saya lanjutkan. Ya. Kemudian lanjutlah namanya gelar perkara khusus. Dan saya juga berpikir bahwa ini akan kelar. Karena kenapa? Pada saat dilakukan gelar perkara khusus, semua pihak ada di situ, termasuk Bang Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Ya kalau memang misalnya pada saat itu keberatan, kan bisa menanyakan dan itu terbuka dilakukan ya. Artinya kenapa demikian? Sudah disampaikan saat itu saya ikut gelar Bang Aiman sebagai ahli pidana dan saya memang bilang kepada Dirpidum, Direktur Tindak Pidana Umum, tolong biar kita ini jelas. Disajikan itu ijazah. Jadi sepertinya hanya mengulang-ulang video yang ada di YouTube. Jadi tidak pernah ada di situ gelar khusus itu menampilkan barang bukti, apalagi alat bukti itu, Bang. Itu fair saja. Saya bukan membela siapapun. Saya hanya melihat gini. Artinya memang di dalam gelar perkara khusus yang kalau kepolisian kemarin, semua pihak sudah ada di sana, termasuk Komnas HAM, termasuk Kompolnas, termasuk DPR ya. Artinya di sini adalah kalau kita lihat Polri berusaha memberikan transparansi di dalam penanganan kasusnya. Saya kira juga sudah selesai. Setelah ada pernyataan misalnya gelar perkara khusus, ini selesai. Namun demikian tidak juga, masih ramai terus. Artinya di sini adalah kasus masih akan panjang. Dan sekarang naik penyelidikan menjadi penyidikan di Polda Metro Jaya. Dan ini bakal kalau menurut perkiraan saya, ini bakal menyasar ya, mungkin belasan orang yang dalam kasus ini. Dan saat ini kalau saya lihat, Polda kalau kita lihat ke depan akan melakukan pemanggilan ya untuk melakukan validasi terhadap bukti-bukti dan saksi. Mulai hari ini, mulai besok sudah ada tembusannya. Ya, artinya ke depan akan banyak pihak juga akan dipanggil. Jadi saya setuju sebetulnya disampaikan Bang Farad tadi, harusnya kita berharap biar ini kasus selesai, tinggal minta maaf Pak Jokowi bahwasanya jadi biar tidak panjang ceritanya. Nah kalau Prof. Sofyan Effendi saja mengatakan kalau itu ijazahnya palsu, gimana minta maafnya kita? Bang Roy, kita udah lihat bahwasanya dari UGM sendiri hanya menyatakan bahwasanya ini asli. Kita tunggu kalau saja. Tidak, pada akhirnya UGM akan mengakui. Mengakui apa? Akan mengakui dan akan merubah statementnya. Mengubah statement kalau ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Ya kita tunggu saja. Nah ini saya ada pertanyaan untuk ini. Tadi belum agak ngegantung. Siapa orang besar yang mengatakan menekan Ibu Ova sebagai rektor UGM? Tunggu saja, lihat saja rekamannya. Ya ini kan mengada-ada lagi. Ini ada fitnah lagi untuk Prof. Sofyan Effendi sudah mengatakan. Ya itu kan sudah mantan rektor. Mungkin saja di dalam UGM ini ada kubu-kubuan. Mungkin saja itu. Enggak. Ini mungkin adalah kubunya. Saya orang asli UGM, ya Mas kan? Andi UGM enggak? Saya bukan UGM, ya tapi sudah, saya paham untuk itu, Mas Roy. Saya paham untuk itu. Bukan orang UGM. Ya, artinya apa? Anda merusak kalau UGM. Anda selama ini membuat fitnah selalu. Selalu kami membuat fitnah. Kita lagi tetap sama kami di dari orang-orang luar. kritik namanya. Mengkritik. Bang Azam mungkin jadi intinya aja Bang Azam. Iya poinnya. 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 Apalagi secara media sudah MK mengatakan kalau perang itu tidak diartikan apa-apa. Tapi ini kelewatan banget. Kalau untuk menyangkut Pak Jokowi ini kelewatan banget. Bukan. Itu berbeda dengan yang Farhad jangan dipotong dulu biar saya menjelaskan. Oke. Nah, jadi itu maknanya gitu loh.
Lah apalagi ditarik dengan legal standing yang tidak memiliki legal standing melaporkan pasal 160 misalnya. Pasal 160 ini menghasut yang harus ada deliknya. Deliknya itu ada korban. Korban itu sebuah perbuatan karena ada hasutan. Kan material kan? Jadi 160 itu langsung dan tidak langsung. Harus dan ada langsung. perbuatan material. Betul. Lah bagaimana sekarang? Apakah dia atau semua? Maksudnya perbuatan material itu yang mengerugikan? Iya. Misalnya Pak, misalnya? Betul. Misalnya Sekarang saya Batu di contoh. podium, saya mengatakan itu ada yang pakai kerudung merah itu kayaknya mengambil barang saya, tanda kutip ya. Iya. Itu mengambil barang, udah sikat aja tuh. Disikat, maka dia bisa melaporkan saya. Itulah yang 160. Saya melakukan penghasutan. Gitu loh ya. Nah, kadang-kadang saya bagaimana ya cara menariknya? Yang paling poin adalah satu. Bagaimana orang bisa melaporkan tanpa menunjukkan barang itu ada dan ahli. Barang ini itu bisa asli. Sampai bisa malam dijawab atau kalau tidak. begini. Itu yang sebentar. Sampai malam Barang ini- itu asli atau tidak yang namanya ijazah harus putusan pengadilan. Mas Azam, Mas Azam, Itu. sebenarnya saya pikir dengan kejadian ini semua orang akan stop dan berpikir untuk melakukan itu. Tapi ini justru pengacaranya lagi ngomong kayak gini gitu. Mas tidak menyadari Bukan. bahwa kalimat ijazah palsu dampaknya bisa ke Wakil Presiden Gibran diminta dimaksulkan, dihina segala macam. Bahkan dia juga dibilang ijazah palsu segala macam. Kalau nggak dihentikan ketika dia punya ijazah, kemudian diproses, ya polisi ini kan ada tingkatan, nanti ke tahap kejaksaan. Kemudian ada lagi ke pengadilan negeri tinggi, Mahkamah Agung, PK. Ya kalau memang Pak Roy semua nggak bersalah, dianggap itu boleh memperlakukan presiden seperti itu, ya mereka bebas. Ya, Nah, tapi ini- kalau menurutnya nanti ternyata memang ijazahnya Pak Jokowi sesuai dengan pernyataan dari UGM bahwa itu adalah asli dikeluarkan oleh UGM, ya harus kita ketahui lah. Bukan. Tinggal jangan persulit, Bukan. ya mudah-mudahan Begini. jadi pertimbangan untuk meringankan hukuman. Bukan, begini Farhad, ini kan bukan presiden, sudah selesai. Tapi Dia ayahnya wakil presiden, masih keluarga presiden. Sampai mati pun masih nggak bisa. sampai mati pun masih dapat Nggak. pengawalan. Enggak, kita mesti Kalau jawab pengawalan, dalam proses begini. Saya jelasin dulu. Kalau itu yang menurut Farhad itu masih presiden, maka berlaku undang-undang. Bukan perbuatannya Sebentar, Mas, tapi cara kalian mempermalu dan menghina presiden, memperolok-olok gitu. Bukan, Itu makanya yang saya kritik. Tapi kan prosesnya kan sudah dihentikan oleh Polda Metro, sudah dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri. Ya maksudnya udah stop aja. Tinggal gugat pelan-pelan, Nah begini, makanya gini. ngejek-ngejek kan. Saudara gini, ada undang-undang keterbukaan informasi dan publik. Pasalnya 18. Pasal 18 itu jelas. Terhadap pejabat publik Tidak berlaku. wajib. Tapi tidak berlaku Kalau untuk ada ijazah ya. rakyat. Tidak berlaku untuk ijazah. Berlaku dong. Tidak Gimana berlaku sih? untuk ijazah. Public Gimana expose. sih? Tidak Begini, berlaku begini. untuk Saya ikut ijazah. membuatnya. Kalau nggak ikut Berlaku. Tidak berlaku Jadi untuk gini, ijazah. Nggak ngerti itu. Itu kan Orang nggak ngerti ikut exception. ngomong ya kayak gitu. Tidak berlaku untuk ijazah kok. Berlaku. Andi berlaku itu. Itu hak Jadi pribadi. gini. Ini pertanyaan buat Ajam nih. Gini. Karena bicara Bukan. pasal 160 saya ingin tanya. Enggak. Sebentar. Pasal 160 KUHP itu apakah dia itu unsur pasal kumulatif atau unsur pasal alternatif? Saya tanya dulu. Loh, Anda tadi menjelaskan 160. Saya tanya apakah pasal itu bersifatnya kumulatif atau alternatif Apa bedanya tuh? unsurnya? Nggak, tunggu dulu. dia Apa jawab dulu. perbedaannya menurut Nah, Anda? berarti Anda nggak ngerti ya? Bukan. Anda ngerti Itu nggak? sudah jelas. Saya enggak. Loh, bukan. Anda kan tanya ahli hukum. Anda ngerti nggak Ini- unsur pasal kumulatif Enggak, dan begini. unsur pasal alternatif dalam pasal Kalau saya 60 itu? katakan itu kumulatif gimana? Nah, itu Anda udah salah. Bukan. Itu bukan Jangan kumulatif, Pak. bukan, Itu pasal menjustifikasi. 160 KUH pidana itu. Tunggu dulu. Anda apalagi tadi tak mau alternatif. dipotong. Begini. Saya jelasin dulu. Anda yang mau Jangan potong potong saya. dulu. Bukan Tunggu. Anda yang mau potong 160 saya. itu, Pak, unsur pasal alternatif. Itu materialnya Maka- sudah harus jelas Tunggu terbukti. dulu dong, saya Oke, jelasin baik. dulu. Oke. Anda, Silakan. ya Bung Edi. silakan. Bung Edi, Ini silakan. kalau hebat Tadi nyebut ini- soal gelar perkara Ya. tidak ada bukti ijazah yang ditampilkan dan lain sebagainya. Bung Saya Edi kira bisa kalau sampaikan. kita lihat dari awal ya, bahwasanya Presiden kan sudah menyerahkan juga pertamanya ya, ijazah asli. Dan kemudian mungkin dibawa. Tetapi kan memang yang menjadi barang bukti di sana kan memang pasti fotokopi ya. Ya. Terus yang kedua, saya tadinya berharap setelah misalnya dilakukan penghentian penyelidikan, ini kasus sudah selesai. Saya berpikir demikian. Yang di Bareskrim nih ya. Bareskrim ya. Oke.
Kemudian, tapi ternyata masih rame. Bang Suryo masih ngoceh di mana-mana. Kemudian ini masih rame terus. Sebentar, kelihatan. Saya nggak ngoceh loh. Ini ilmiah. Iya. Cabut dulu kata ngocehnya. Iya. Saya lihat. Cabut dulu kata ngocehnya. Iya. Saya nggak ngoceh, Pak. Iya. Kan itu kalau ilmiah. misalnya Mas Suryo bilang kan. Sebentar. Ah. Ilmiah. Iya. Ilmiah, bukan ngoceh. Lain dong. Ini hasil riset atau bagaimana? Hasil riset. Nah, saya kira bukan demikian cara SOP Enggak, dalam ini menyampaikan hasil hasil riset. ilmiah. Ada dasar-dasarnya, ada standar yang dilakukan. Ada. Termasuk akademisi. Ada standarnya. Ya, tapi bukan ngoceh. Kalau ngoceh itu burung, Mas. Ya. Ya kan? Kalau ngoceh itu burung, jadi bukan ngoceh ya. Saya lanjutkan. Ya. Kemudian lanjutlah namanya gelar perkara khusus. Dan saya juga berpikir bahwa ini akan kelar. Karena kenapa? Pada saat dilakukan gelar perkara khusus, semua pihak ada di situ, termasuk Bang Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Ya kalau memang misalnya pada saat itu keberatan, kan bisa menanyakan dan itu terbuka dilakukan ya. Artinya kenapa demikian? Sudah disampaikan saat itu saya ikut gelar Bang Aiman sebagai ahli pidana dan saya memang bilang kepada Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum, tolong biar kita ini jelas. Disajikan itu ijazah. Jadi sepertinya hanya mengulang-ulang video yang ada di YouTube. Jadi tidak pernah ada di situ gelar khusus itu menampilkan barang bukti, apalagi alat bukti itu, Bang. Itu fair saja. Saya bukan membela siapapun. Kalau saya hanya melihat gini, artinya memang di dalam gelar perkara khusus yang kalau kepolisian kemarin, semua pihak sudah ada di sana, termasuk Komnas HAM, termasuk Kompolnas, termasuk DPR ya. Artinya di sini adalah kalau kita lihat Polri berusaha memberikan transparansi di dalam penanganan kasusnya. Saya kira juga sudah selesai. Setelah ada pernyataan misalnya gelar perkara khusus, ini selesai. Namun demikian tidak juga, masih ramai terus. Artinya di sini adalah kasus masih akan panjang. Dan sekarang naik penyelidikan menjadi penyidikan di Polda Metro Jaya. Dan ini bakal kalau menurut perkiraan saya, ini bakal menyasar ya, mungkin belasan orang yang dalam kasus ini. Dan saat ini kalau saya lihat, Polda kalau kita lihat ke depan akan melakukan pemanggilan ya untuk melakukan validasi terhadap bukti-bukti dan saksi. Mulai hari ini, mulai besok sudah ada tembusannya. Ya, artinya ke depan akan banyak pihak juga akan dipanggil. Jadi saya setuju sebetulnya disampaikan Bang Farad tadi, harusnya kita berharap biar ini kasus selesai, tinggal minta maaf Pak Jokowi bahwasanya jadi biar tidak panjang ceritanya. Nah kalau Prof. Sofyan Effendi saja mengatakan kalau itu ijazahnya palsu, gimana minta maafnya kita? Bang Roy, kita udah lihat bahwasanya dari UGM sendiri hanya menyatakan bahwasanya ini asli. Kita tunggu kalau saja. Tidak, pada akhirnya UGM akan mengakui. Mengakui apa? Akan mengakui dan akan merubah statementnya. Mengubah statement kalau ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Ya kita tunggu saja. Nah ini saya ada pertanyaan untuk ini. Tadi belum agak ngegantung. Siapa orang besar yang mengatakan menekan Ibu Ova sebagai rektor UGM? Tunggu saja, lihat saja rekamannya. Ya ini kan mengada-ada lagi. Ini ada fitnah lagi itu untuk Prof. Sofyan Effendi sudah mengatakan. Ya itu kan sudah mantan rektor. Mungkin saja di dalam UGM ini ada kubu-kubuan. Mungkin saja itu. Enggak. Ini mungkin adalah kubunya. Saya orang asli UGM, ya Mas kan? Andi UGM enggak? Saya bukan UGM, Ya tapi sudah, saya nggak usah paham ngomong untuk soal itu, UGM, nggak Mas usah. Roy. Nggak Saya paham usah. untuk itu. Bukan orang UGM Ya, ngomong artinya UGM, apa? Anda merusak Kalau UGM. Anda selama ini usah. membuat fitnah Nggak usah selalu. ngomong. Selalu Kami membuat mau membersihkan fitnah. Universitas Kita kembali lagi tetap bersama kami di Layar Suara. Dari orang-orang luar.